Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Perang Aceh yang beranggotakan Cahya Ramadan Nur Aulia Sandi, Muhammad Furqon, Natania Zabrina Dewi, Philip Eka Putra Baho, Satria Wibowo, dan Syafira Nur Fidia. Belakang Perang Aceh. Sebab-sebab umum terjadi Perang Aceh. 1. Belanda melaksanakan Pax Nederlandica. Pax Nederlandica atau perdamaian Nerlandika adalah cita-cita Belanda untuk mewujudkan Indonesia dalam satu kesatuan di bawah penjajahan Belanda. 2. Aceh menolak campur tangan Belanda atas wilayah Aceh yang merupakan daerah yang strategis sebagai pelayaran dan perdagangan. Inggris tidak akan menghalangi jika Belanda memperluas daerah ke Sumatera. Traktat Sumatera ditandatangani pada tanggal 2 November 1871 dan berisi tentang Inggris yang memberikan kebebasan kepada Belanda untuk bisa memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Sumatera. Traktat itu pun menjadi ancaman yang berat di Kesultanan Aceh, sehingga kondisi yang kritis tersebut. Aceh menjalin hubungan sahabat dan meminta bantuan ke banyak negara seperti Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Langkah-langkah perlawanan yang dilakukan Aceh dengan meminta bantuan kepada beberapa negara lain itu kemudian diketahui oleh pihak Belanda. Lalu Belanda mengancam dan memberi ultimatum kepada Kesultanan Aceh supaya tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pihak Kesultanan Aceh tidak mau menuruti ultimatum itu. Begitu saja, sehingga pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang melawan Aceh. Jawaban panjang Perang Aceh terkenal sebagai perang paling menyulitkan Belanda dalam masa penjajahannya. Karena sulitnya menundukkan Kesultanan Aceh dalam perang ini, Belanda sampai-sampai harus memanggil tenaga ahli sebagai penasehat khusus. Sebagai gubernur militer Belanda pada waktu itu. Namanya adalah Dr. Christian. Dia kemudian menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti sistem kemasyarakatan dan ketenagakerjaan dalam kebudayaan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh. Dr. Christian menyarankan bahwa strategi yang dapat untuk mengalahkan Aceh adalah dengan tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama dan tidak berunding dengan pemimpin-pemimpin gerilya. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Taktik inilah kemudian yang menjadi cikal bakal kemenangan Belanda dalam Perang Aceh yang memakan waktu berlarut-larut. Selanjutnya terdapat proses Perang Aceh. Perang Aceh pertama pada tahun 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh menyebutkan bahwa perang diawali pada tanggal 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu, Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih mengimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya, pada tanggal 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Ceremen, Aceh Barat. Ketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Muhammad Shah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh II pada tahun 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud.
Selanjutnya, Perang keempat yang berlangsung pada tahun 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat kepemerintahan kesultanan. Pada perang keempat ini memiliki siasat yang bernama Snokhurgronje. Snokhurgronje pada tahun 1930 untuk mengalahkan pertahanan dan perlawanan Aceh. Belanda memakai tenaga pakar Dr. Christian Snokhurgronje yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh atau The Acehers. Dalam buku itu dipercakapkan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Usulan strategi Snokhurgronje kepada gubernur militer Belanda yang bernama Johannes Benedictus van Hertz adalah supaya kelompok Kemala atau Sultan yang bermarkas di Kemala dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu. Tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama, jangan bersedia berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya. Membangun pangkalan tetap di Aceh Raya, menunjukkan niat berpihak kepada yang benar Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara membangun langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata siasat Dr. Snokhurgronje diterima oleh Van Hertz yang dijadikan gubernur militer dan sipil di Aceh pada tahun 1898 sampai 1904. Selanjutnya, Dr. Snokhurgronje dinaikkan sebagai penasehatnya. Strategi perang dari pihak kolonial. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang berpengaruh di Sumatera. Aceh memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Wilayah kekuasaannya luas, banyak menyimpan komoditi dagang yang diminati dan berharga tinggi di pasar internasional. Didukung lagi karena letaknya yang sangat strategis pada jalur perdagangan internasional sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat dan berpengaruh di Selat Malaka. Banyak pedagang dan imperialis Eropa yang menjalin hubungan dagang dengan Aceh. Di samping, ada juga yang sangat berambisi untuk menaklukkan Aceh seperti Belanda. Perubahan tata ekonomi di dunia internasional, dibukanya terusan Suez, dan disahkannya Undang-Undang Agraria telah menjadikan Aceh sebagai sasaran yang ingin dilumpuhkan oleh Belanda. Lanjut, upaya-upaya untuk menaklukkan Aceh dilakukan dengan menyeret Inggris dalam perundingan untuk membahas pembagian daerah kekuasaan di Sumatera. Perjanjian London menyepakati pembagian kekuasaan di Sumatera kepada Belanda. Perjanjian ini membuka pintu bagi Belanda. Perjanjian ini menyepakati pula menghormati kedaulatan Aceh, dilanjutkan lagi dengan Perjanjian Sumatera, yang telah memberi kebebasan kepada Belanda untuk menanamkan pengaruhnya secara lebih luas di Sumatera, tanpa perlu lagi menghormati kedaulatan Aceh, sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian London. Dengan dalih mengamankan jalur perdagangan di Selat Malaka, Belanda menyerang Aceh, mula-mula dengan melakukan provokasi, intervensi, dan agresi terhadap daerah-daerah kekuasaan Aceh di Sumatera, sehingga banyak wilayah kekuasaan Aceh yang tunduk kepada pemerintah Belanda, seperti Barus, Siak, Deli Asahan, Singkil, dan Temon, di samping memperuncing konflik antara Ule Balang dengan petinggi kerajaan. Lanjut, setelah daerah kekuasaan Aceh di Sumatera berhasil dikuasai, Belanda bergerak untuk menaklukkan pusat kerajaan Aceh Darussalam di Banda Aceh. Agresi pertama pada tahun 1873 mengalami kegagalan total. Bahkan Jenderal Kohler yang memimpin suku Awas di ujung senjata pejuang Aceh, barulah pada tahun 1874 di bawah Van Suyten, Banda Aceh berhasil ditaklukkan. Keberhasilan menguasai pusat kerajaan bukanlah berarti perjuangan rakyat telah berhenti. Namun sebaliknya, perjuangan rakyat Aceh memerangi Belanda tetap lanjut.
Strategi perang dari Indonesia. Dalam perang yang bersifat nasional, rakyat Aceh menggunakan strategi yang pertama, mau berkompromi dengan Belanda agar kedudukan dalam pemerintah dan masyarakat tidak hilang. Yang kedua, juga siasat untuk menempatkan persenjataan dari Belanda untuk gerilya berjalan lancar atau mendatangi perjanjian pendek. Untuk perjuangan yang sifatnya keagamaan, strategi perangnya adalah yang pertama, tidak mau berkompromi dan tidak mau menyerah dengan Belanda. Yang kedua, melakukan perang jihad yang didasarkan ajaran agama. Biasanya pemuka agama mendampingi pejuang atau di barisan depan. Yang ketiga, rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Aceh mengadakan musyawarah melahirkan sumpah wajib perang Sabil, mengusir Belanda yang dipimpin Imam Liung Bata dan Tuku Langga. Musyawarah yang dihadiri 500 pemimpin termuka menyepakati 7 ketentuan bagi rakyat Aceh, yaitu yang pertama sifat jihad, rakyat wajib ikut perang dengan sukarela. Yang kedua, rakyat diwajibkan gotong royong memperbaiki masjid yang rusak akibat perang dengan Belanda. Yang ketiga, rakyat wajib gotong royong mengatasi dampak perang di masyarakat. Yang keempat, dilarang melakukan pertemuan yang tidak ada hubungannya dengan agama seperti bersifat sukaria atau sudati. Yang kelima, penduduk wajib membantu pendokan dan persembunyian bagi yang membutuhkan. Keenam, rakyat wajib bergotong royong dalam membuat benteng atau kota. Dan yang ketujuh, ulama setempat berwenang membantu atau menerima pengaduan masyarakat rakyat dan mengatasi kesulitan. Ideologi perang Sabil memiliki efek tertentu. Di dalam narasi teks hikayat menunjukkan bahwa perang terhadap kafir merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, ideologi perang Sabil dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi anti-kolonial yang mampu menggerakkan kekuatan rakyat terjajah untuk menantang kolonialisme. Dalam ideologi perang Sabil, mereka yang gugur melawan orang kafir adalah syahid dan akan masuk surga. Diampuni segala dosanya dan di dalam surga ia akan memperoleh kenikmatan yang tiada tara. Ideologi perang Sabil yang terjadi sumber kekuatan, semangat, dan keberanian. Saat perang semakin memanas ketika Kohler ditembak oleh pasukan Kesultanan Aceh Darussalam di dalam Masjid Baitur Rahman pada 14 April 1873, Kesultanan bersama rakyat Aceh melawan tanpa ampun dengan menjalankan perang Sabil, perang sampai akhir hayat demi membela tanah air dan agama. Strategi perang Sabil dan semangat rakyat ternyata mampu mengalahkan pasukan Belanda. Namun tahun 1904, Kesultanan tunduk pada politik adu domba Belanda. Meski Kesultanan dibubarkan, nyatanya perang melawan kolonialisme di Aceh masih berlanjut. Akhir dari Perang Aceh. Menurut Snokogrond, Belanda mengutus Jenderal Van Hees untuk melakukan serangan umum di wilayah Aceh Besar, tepatnya di wilayah Pidi dan Samalanga pada tahun 1899. Penyerangan tersebut dikenal dengan serangan sapu rata oleh pasukan Marcos atau Arsose, yang terdiri dari orang Indonesia yang telah mendapatkan pelatihan dari Belanda. Dalam penyerangan tersebut, banyak pejuang Aceh yang gugur, sehingga rakyat Aceh mulai menarik diri ke pedalaman. Namun, Belanda tetap mengejar rakyat Aceh hingga pedalaman dengan mengutus Jenderal Van Dalet. Ketidaksiapan dan kurangnya perlengkapan yang dimiliki membuat rakyat Aceh kewalahan dan terpaksa mundur dari peperangan. Lanjut, tidak membutuhkan waktu yang lama, Belanda menganggap bahwa mereka telah menguasai Aceh. Sehingga Belanda menciptakan suatu perjanjian, di mana kerajaan kecil yang terkait dalam perjanjian ini harus patuh pada Belanda, dan semua kondisi politik diatur oleh pihak Belanda, sehingga setiap kerajaan diharuskan untuk membenarkan bahwa daerah kekuasaannya adalah bagian dari Belanda, sepakat untuk tidak melakukan hubungan dengan pemerintahan asing, sepakat akan menaati segala perintah yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Di tahun 1906, pos pertahanan milik Cutnyadin berhasil dikepung oleh Belanda. Cutnyadin sendiri ditangkap dan dibuang ke Sumedang sampai akhirnya meninggal di tanggal 8 November 1908. Lanjut.
Meskipun salah satu pahlawannya sudah meninggal, rakyat Aceh tetap melakukan penyerangan demi penyerangan. Di Pidi, beberapa ulama masih melakukan serangan ke pos-pos milik Belanda. Banyak pejuang yang meninggal di Perang Sabil ini. Pejuang terakhir yang melakukan penyerangan di wilayah ini adalah Teku Maatiro yang ditembak mati di tahun 1911 oleh Belanda. Di sisi pesisir utara dan timur, keluarga Cutnya Mutia masih terus melakukan perlawanan. Ayah dan suaminya juga ikut terbunuh dalam penyerangan ini. Sebelum meninggal, suaminya sempat berpesan untuk menikah lagi dengan Pang Nangru. Akhirnya menikahlah kedua pejuang tersebut dengan tujuan untuk kemerdekaan bangsa. Lanjut, tanggal 26 September 1910, di Payacicem terjadi sebuah pertempuran yang sengit. Pang Nangru meninggal. Sedangkan Cutnya Mutia berhasil melarikan diri bersama anak dari Raja Sabil. Namun, Cutnya Mutia akhirnya meninggal dengan peluru yang menembus kaki dan tubuhnya. Dengan meninggalnya para pejuang ini, bisa dikatakan kalau itu adalah akhir dari Perang Aceh. Semangat juang rakyat Aceh ini wajib untuk kita hormati. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.